Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salam sejahtera dalam kasih Yesus. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal, saya Santi atau dipanggil Ibu Aldi. Dan nama Ibu Aldi ini dimulai dari Pak Dar. Pak Dar itu adalah dulu cleaning service-nya UK Petra. Sejak saya menikah, sehari setelah saya menikah nama saya dirubah. Jadi saya tidak akan panggil Ibu Santi tapi Ibu Aldi. Oke. Jadi dari situ saya panggil diri saya Ibu Aldi. Saya adalah istri dari Pastor Aldi dan hari ini saya langsung diberikan penugasan oleh Pastor Gayus untuk sharing. Jadi disclaimer Bapak Ibu, saya bukan hamba Tuhan, tetapi maksudnya hamba Tuhan yang dipanggil full timer, tetapi saya rindu memiliki hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Dan hari ini kita coba belajar bersama-sama Mazmur 6. Kini yang Bapak Ibu sudah bawa Alkitab atau bisa dibuka Alkitab. Kita sedang dalam series tentang Mazmur. Jadi hari ini kita masuk ke Mazmur 6. Oke. Mari kita baca sama-sama. Doa dalam pergumulan. Untuk memimpin buduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ayat ini, Mazmur 6 ini kalau dibaca tanpa ton sepertinya datar Bapak Ibu. Tetapi waktu saya dikasih Mazmur 6 ini dari bulan lalu, saya baca, sampai saya ketemu, saya pernah dalam posisi seperti ini. Kelihatannya di depan itu gagah berani seperti Raja Daud. Seorang Daud yang perkasa, tetapi giliran masuk kamar dia cerita, ranjangnya penuh dengan air mata. Dia ngomong, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang ini membuatku seperti ini? Kasihanilah aku. Dan saya berdoa semoga sharing firman saya bisa juga memberkati Bapak Ibu. Saya bagi Mazmur 6 ini dalam 3 hal. Yang pertama yang membuat saya tertarik adalah di ayat yang ayat yang keempat, 3 dan 4. Coba kita baca di sana. Dia ngomong begini, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Jadi kata tulang-tulangku gemetar, jiwaku pun sangat terkejut. Kalau saya baca di kata aslinya itu dia pakai kata bahal. Bahal itu artinya gentar, terkejut, panik tiba-tiba, ngeri, kemudian kaget luar biasa. Kemudian lalu di ayat ini juga dia pakai kata yaga. Jadi yaga itu artinya lelah karena mengeluh. Jadi lelah sampai ke titik napas yang sesak. Jadi ini adalah kelelahan setelah perjuangan yang sia-sia. Saya waktu
coba di Google Translate, coba baca, bantu saya baca dalam bahasa Ibrani. Dia selalu pakai kata panggil, tarik napas panjang seperti mendesah. Jadi ayat ini tuh benar-benar mengisyaratkan, kata Tuhan, udah capek, aku udah nggak sanggup, udah lelah, udah capek. Nah, saya berusaha memikirkan apa yang terjadi di momen hidup Daud sehingga sampai kalimat ini muncul, kata ini muncul, Yaga dan Bahal, gentar, terkejut, dan sudah sampai terengah-engah seperti aku udah nggak mau hidup lagi. Sampai dia udah ngomong, sepertinya aku masuk ke dunia orang mati, ada di ayat yang 6 kalau nggak salah. Nah, coba ya, kita coba perhatikan. Saya membaca kembali 1 Samuel dan 2 Samuel tentang apa yang terjadi pada Daud. Kalau Bapak Ibu coba saya rangkumkan dalam sebuah grafik ya Bapak Ibu ya, nggak tahu kelihatan atau enggak, kalau nanti ada yang mau bisa lihat. Jadi hidup Daud itu benar-benar ups and down. Pada saat dia waktu dipanggil oleh Tuhan diurapi di padang gurun, dia tunggu beberapa lama, tidak langsung jadi raja. Tapi setelah itu ada chance, dia mengalahkan Goliat. Jadi di semua prajurit yang gagah perkasa milik Saul, tidak ada yang mampu mengalahkan bahkan semua ketakutan. Daud maju dan dia mengalahkan. Nah, setelah momen dari gembala jadi pahlawan ini, kita bisa membayangkan bagaimana rasa senang dan bangganya, bahagianya Daud ya. Aku mampu mengalahkan pahlawan yang diuluk-ulukkan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita lihat setelah dia naik mengalami kejayaan di sana, tiba-tiba si Saul merasakan kecemburuan yang luar biasa dan ingin membuat mati Daud. Nah, di sini ini seperti saya yakin Daud ini bingung secara mental. Bukannya seharusnya si Saul ini berterima kasih sama aku? Bukannya harusnya Saul itu berbuat baik sama aku? Aku kan sudah membuat negara ini selamat, mengangkat nama dia. Tapi hanya karena kalimat orang-orang Israel, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, itu membuat Daud dikuasai oleh kemarahan dan kecemburuan sampai mau membunuh si Daud. Dan di sini saya yakin ini momen yang paling membingungkan secara emosional buat Daud. Emang aku ngapain? Coba kalau Bapak Ibu punya waktu di 1 Samuel, Bapak Ibu bisa baca. Daud ngomong ke Yonatan, kalau nggak salah 2 Samuel. Aku nih buat apa? Aku nih ngapain? Sampai papamu tuh mau membunuh aku. Aku nih bikin salah apa? Dan dia kabur, dikejar-kejar seperti binatang. Dia sampai bersembunyi di goa-goa, di padang gurun. Bahkan dia harus berpura-pura gila supaya Saul itu membebaskan dia, supaya tidak dibunuh. Bagaimana dari dipuja-puja tiba-tiba masuk ke dalam pelarian. Lalu dia pun kehilangan segalanya. Boro-boro janji Tuhan bilang mau jadi raja, sekarang aku jadi pelarian, bahkan hidup di goa-goa. Janji Tuhan di mana? Setelah itu, setelah semuanya berlalu, Tuhan pulihkan, Tuhan bela dia, Tuhan angkat dia lagi. Akhirnya Tuhan jadikan dia jadi raja, menggenapi nubuatan yang sebelumnya sudah diperoleh. Dia jadi raja, kemudian dia menaklukkan semua bangsa-bangsa besar. Filistin, Moab, Aram, Edom. Dan di sini Daud secara politis itu tidak terkalahkan. Di masa kejayaan ini, Daud jatuh dengan Batsheba. Dosa dan skandal seperti yang kita ketahui, dia mengingini istri orang lain, bahkan dia merancangkan bagaimana cara membunuh suaminya, lalu dia ditegur. Daud jatuh pung dari atas ke bawah. Dan itu harus dibayar dengan kematian anaknya. Dan setelah itu belum selesai, Bu Bapak. Anaknya yang dia sayangi, Absalom, melakukan kudeta. Dan di Mazmur ini,
saya baca ini kira-kira merefleksikan perjalanan yang mana. Dia bilang kurang lebih seperti di area Absalom, kudetanya Absalom. Jadi Absalom ini adalah anak ketiga. Dia itu salah satu anak yang paling disayang sama Daud. Tertulis dia itu tampan, ganteng. Nah, Absalom ini memberontak kepada Daud karena punya dendam kesumat kepada apa yang dilakukan Daud sebelumnya. Jadi Daud itu punya anak namanya Amnon, anak pertama. Dan Amnon ini suka sama adiknya Absalom. Jadi satu ayah beda ibu. Namanya Tamar. Saking sukanya sama Tamar, sama Amnon itu sakit. Sampai sakit karena saking kecintaannya. Lalu dia pada satu ketika waktu dia pura-pura sakit, dia bilang ke Daud bahwa dia pengen supaya yang rawat dia tuh Tamar. Datanglah Tamar dengan sangat naif ke kamarnya si Amnon, dan ternyata di situ Amnon sudah suruh orang-orangnya keluar. Disitulah dia memperkosa adiknya sendiri, Tamar. Lalu Tamar pergi dan ceritalah kepada kakaknya si Absalom ini. Absalom sakit hati. Di situ ditulis bahwa si Daud ini marah tapi nggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Jadi dia cuma marah, tetapi cuma berhenti sampai di situ. Lalu yang terjadi adalah Absalom ini nggak tahan, dia langsung pergi membunuh Amnon, kakaknya. Karena dia melihat Daud nggak ngapa-ngapain. Setelah membunuh, dia kabur. Lalu kita bisa lihat bahwa kalau di ayat selanjutnya, Daud itu tidak membunuh, tidak mengejar Absalom untuk membunuh. Dia membuat Absalom melarikan diri gitu ya. Lalu selanjutnya si Absalom itu kembali lagi ke raja, kepada Daud. Kemudian mereka tidak sempat ketemu ya. Kalau saya baca di sini, Daud itu dia tidak bilang dia mengampuni, tetapi dia juga tidak bilang dia marah dengan sikap Absalom. Anaknya balik, tapi dia mendiamkan Absalom 2 tahun. Dia nggak datang, nggak ketemu, nggak ngomong. Nah, di sini kalau saya duga Absalom itu kayak sakit hati, benci yang sangat besar kepada Daud. Pertama, Daud itu tidak fair. Dia cuma marah tetapi tidak membuat apa, tidak membela apa yang terjadi pada Tamar. Kedua, Daud mendiamkan dia bertahun-tahun, selama 2 tahun. Nah, saya membaca di sini, saya menduga kejadian ini adalah setelah Batsheba. Mungkin Daud itu merasa guilty. Aku mau ngomong apa sama Absalom, sama Amnon? Aku juga membunuh suami orang demi mendapatkan istrinya. Sekarang anakku sendiri juga berduanya saling meniduri, saling membunuh, satunya ditidurin. Jadi ada mungkin perasaan guilty atau perasaan yang emang aku siapa, aku sendiri juga berdosa. Yang mungkin membuat Daud itu enggan untuk bicara, enggan untuk menyelesaikan konflik. Tetapi ini akhirnya membuat kepahitan, kegeraman pada hati Absalom. Dan Absalom ini merancang untuk mengambil tahta Daud. Jadi selama 4 tahun waktu dia pulang, di pintu gerbang istana si Absalom itu, semua yang datang menuju ke istana untuk mengambil keadilan, Absalom ngomong, kalau aku jadi rajanya, aku akan bikin begini-begini, aku pasti akan belain kamu. Dia mengambil hati dari orang-orang Israel. Akhirnya orang Israel berpihak kepada dia. Nah, setelah dia merasakan dia sudah cukup kuat, dia bilang sama Daud, dia pakai strategi, ayah, aku mau pamitan, mau memberikan korban bagi Tuhan. Aku udah berjanji kalau aku pulang ke Yerusalem, aku mau memberikan korban bagi Tuhan. Dia pergi. Nah, setelah dia pergi, apa yang terjadi, Ibu Bapak? Dia pergi ke Hebron, orang-orang kasih tahu kepada Daud, si Absalom udah jadi raja di Hebron. Dia ternyata sudah ditunggu oleh rakyatnya dan mereka sekarang bikin kudeta. Nah, yang terjadi pada waktu itu kalau saya perhatikan Bapak Ibu di 1 Samuel. Nah, 1 Samuel saya rasa saya
lupa mencatat di sini 1 Samuel atau 2 Samuel ya, 2 Samuel. Jadi di dalam 2 Samuel, di 2 Samuel 15 ayatnya yang ke 12 dan 13, ini ulang gini. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruh datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Jadi Absalom ini pergi keluar untuk berkudeta sama papanya dan dia ngajak Ahitofel. Ahitofel ini adalah kakeknya Batsheba. Jadi sesama orang yang kepahitan ini saling berkumpul. Bapak Ibu bisa merasakan Batsheba diambil, lalu anaknya suaminya dibunuh. Kakeknya Batsheba tuh pasti jengkel banget sama Daud karena merusak rumah tangga anak cucunya. Dan dia bersepakat sama Absalom, ayo kita kudeta Daud. Mereka keluar. Dan keluar setelah itu ayat 13, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong ke Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan datang lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, dalam satu hari si Daud dari raja tiba-tiba kabur karena takut dibunuh oleh anaknya sendiri. Yang dialami Daud adalah satu, anak pertama mati dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom. Anak kedua diperkosa, lalu dia dikudeta sama anaknya. Dan Ahitofel ini, Ahitofel di ayat ke-12 itu adalah penasehat Daud, advisor, bertahun-tahun. Ternyata dia sakit hati karena cucunya diperkosa, diambil oleh Daud, si Batsheba. Dan orang yang dipercaya, yang selalu memberi nasihat itu berkudeta ingin menjatuhkan dia. Bagaimana bisa merasakan itu? Perasaannya bagaimana? Dalam satu malam. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 30 pasal yang sama, 15, itu Daud bilang gini, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Jadi saking penatnya, saking kagetnya, makanya di ayat Mazmur 6 ini dibilang arti daripada kalimat kata jiwaku pun sangat terkejut itu adalah kekejutan yang tiba-tiba, Ibu Bapak. Jadi kekejutan yang benar-benar tiba-tiba, karena kemarin aku baru jadi raja, sekarang aku udah pergi dari istana, jadi pelarian lagi, tidak berkasut, naik Bukit Zaitun sambil menangis. Dan dia menangis bersama rakyat-rakyatnya yang mengikuti dia. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, dia tuh ngomong ke teman-temannya, rakyat-rakyatnya, udah kamu pulang aja, kamu kan juga punya keluarga. Tapi mereka beberapa pulang, beberapa ikut dia. Saking begitu kagetnya dia. Nah, di momen ini, kalau saya gambarkan, dia tuh seperti ini Bapak Ibu, Daud. Satu sisi dia adalah raja yang besar, tapi di satu sisi dia juga adalah seorang penderita. Kayaknya dia bilang, jiwaku pun sangat terkejut. Dan dia juga ngomong, janganlah menghukum aku dalam murkamu, jangan menghajar aku. Karena dia tahu dia juga ada salahnya di situ. Apakah ini murka Tuhan sama aku, sehingga aku mengalami ini? Dan ini contoh yang saya rasa juga sangat applies buat kita semua. Kita nggak tahu suatu ketika kita bisa sangat hebat, tapi dalam sepersekian hari atau mungkin jam kita bisa sangat terpuruk. Di cerita pertama, itu bukan karena dosanya Daud. Dia karena dicemburui oleh Saul, sehingga dia menjadi pelarian. Tapi di kisah yang ini, dia jadi pelarian karena dia punya bibit kesalahan. Sehingga dia ngomong, Tuhan tolong aku.
Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Sikap Daud dalam kondisi seperti ini. Jadi Mazmur 6 ayat 5. Coba kita baca. Tuhan, dia ngomong begini. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Jadi karena kasih setiamu itu pakai kata hesed. Pakai kata hesed itu artinya, coba kita lihat, artinya kasih setia yang berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan kualitas diri atau kualitasnya manusia. Jadi di sini dia ngomong bahwa, kalau gampangnya ngomong, Tuhan aku udah salah, aku udah berdosa, tapi Tuhan tolong selamatkan aku karena aku tahu kamu itu setia. Jadi hesetnya dia, pengharapan dia itu bukan karena kualitas dia, Tuhan aku baik, kalau aku baik maka Tuhan harus menolong aku. Enggak, karena dia tahu itu adalah karakter Allah. Pengharapannya bukan sekedar mimpi, tetapi janji pasti, karena memang dia tahu dia enggak suci. Tapi Allahnya adalah Allah yang setia. Nah, di kata ini juga solusi yang kedua yang diambil. Jadi kasih setia itu satu pakai kata hesed, yang kedua itu pakai kata kafah. Kafah itu artinya tali yang dipintal, tali pengharapan. Kita lagi bahas tentang Mazmur pengharapan. Jadi ini tali, kalau kita punya tali satu itu kan kurang kuat, tapi kalau dipintal terus menerus itu akan menjadi sangat kokoh. Jadi bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, dia tahu bahwa kemana tali ini akan berlabuh. Dia meskipun jatuh ada tali yang memegang dia, memegang tangannya. Dan kata di sini pun itu artinya menanti dengan ekspektasi. Jadi arti dari kafah itu artinya menanti seperti pelari. Dia tahu dia terpuruk, dia tahu dia lagi ngalamin sesuatu, tapi matanya memandang kepada Tuhan, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Harapannya bukan karena dia orang bersih, orang suci, tapi karena Tuhan itu setia. Tuhan pasti tolong. Dan dia menantikan pengharapan dia itu di ayat ini, di kata ini itu artinya menanti dengan ekspektasi. Menanti dengan ekspektasi itu contohnya seperti pelari, Ibu Bapak. Kalau pelari yang maraton, satu pelari pergi, lalu yang kedua kan menunggu nih, menanti nih. Tapi dia menanti dengan kepastian. Bentar lagi nih aku akan pergi. Jadi menanti dengan tubuh jiwa roh bahwa aku akan bergerak. Bukan menanti dengan kapan Tuhan datang. Iya kalau Tuhan datang ya, iya kalau Tuhan tolong. Dia nggak ada unsur ragu-ragu. Jadi kafah di sini itu artinya menanti tapi dengan pasti. Tuhan pasti datang, akan menolong. Itu kafah. Dan pengharapan ini adalah yang mau kita pelajari juga pagi ini. Mengapa kita butuh pengharapan? Kalau kita baca penelitian banyak di dunia ini, orang yang mati itu biasanya orang yang bunuh diri biasanya karena gak punya pengharapan. Sesimpel aku gak tahu besok aku masih bisa makan atau tidak. Bahkan yang kemarin saya baca ada satu kejadian di NTT, hanya gara-gara gak bisa beli pensil, alat tulis menulis. Andai dia punya pengharapan, itu berarti kan gak punya pengharapan. Nah, pengharapan itu selalu Tuhan tekankan di sini karena pengharapan itu adalah daya tahan di tengah penderitaan. Siapa di sini yang nggak pernah menderita? Tuhan nggak pernah berjanji bahwa kita akan selalu mulus. Penderitaan itu pasti terjadi, tetapi Tuhan kasih pengharapan karena penderitaan itu butuh persistence. Untuk melewati penderitaan, kita butuh yang namanya daya tahan. Dan daya tahan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya pengharapan. Nah,
Pengharapan di ayat ini juga artinya adalah energi untuk bertindak. Jadi kalau kita nggak punya pengharapan Bapak Ibu, kalau dalam penderitaan pasti kita akan terjebak dalam lumpuh emosional. Siapa di sini yang kalau menderita itu masih bisa berpikir dan jernih? Masih berpikir bisa nih, pakai strategi atau misalnya pasti bisa berpikir dengan akal baik. Biasanya kita udah sampai terpuruk. Lihat aja kata Daud, aku menangis seluruh ranjangku penuh dengan air mata. Udah sangat terpuruk, tidak punya energi untuk bangkit. Nah, makanya firman Tuhan bilang kita harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu bukan karena kita. Karena kalau karena kita, pengharapan kita itu rapuh. Firman Tuhan bilang seperti pasir. Tetapi hanya karena ada karakter Kristus. Sehingga dengan pengharapan kepada Kristus, dia masuk sampai ke, ini kata kafah ini juga ada di Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat yang sering kita baca juga. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi letih, mereka berjalan tidak menjadi lesu. Jadi kata menanti-nantikan di sini kafah itu yang juga dipakai di ayat ini. Berharap dengan penuh ekspektasi, berharap karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar, karena karakter Tuhan, bukan kita. Sehingga ini membuat dia ke poin yang ketiga. Sehingga saya simpulkan di sini ya. Ini ya. Simpulkan di sini bahwa our hope is not the absence of pain. Jadi pengharapan kita bukan didasarkan pada karena tidak akan ada penderitaan, but the presence of God who hears. Jadi pada saat kita tahu bahwa ya tidak bisa menghindari apapun, kalau memang Tuhan izinkan kita lalui, bahkan kondisi yang paling parah seperti Daud sekalipun, tetapi dia tahu bahwa kalau ada Tuhan aku bisa melewati ini. Karena Tuhan mendengar. Sehingga poin ketiga kita masuk ke sini. Syamah. Syamah itu di Mazmur 6 juga di ayat 9 sampai 11. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Nah, syamah itu artinya di ayat ini, Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan mendengar permohonanku, itu pakai syamah itu artinya mendengar dengan tujuan bertindak. Jadi dia tahu bahwa saat Tuhan dengar, Tuhan pasti bertindak. Tuhan gak mungkin ignore. Sehingga kita lihat di sini, tone-nya yang dari jangan menghukum aku, jangan menghajar aku, kasihanilah aku di ayat-ayat pertama, itu menjadi menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dia nggak ngomong bahwa, kalau Bapak Ibu baca di ayat 9, itu tonnya menjadi dia berdoa, sekarang dia bisa berdoa untuk mengusir, memperkatakan breakthrough buat masalahnya. Pergi kamu, keluar dari hidupku. Tidak lagi begging. Dia sudah mengambil point of view bahwa dia itu mampu bersama Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu. Saya kok merasa ini belum terjadi ayat 11. Semua musuhku mendapat malu. Itu cuma perspektif. Belum terjadi. Tapi karena pengharapan kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan bertindak, maka Daud ngerubah cara pandang. Aku menang. Aku bisa melewati ini. Aku pasti mampu. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Sehingga kita tahu bersama bahwa firman Tuhan bilang,
God's hearing itu sama dengan God's action. Jadi Tuhan saat mendengar, Tuhan pasti bertindak. Nah, apa hubungannya ini dengan apa yang kita alami saat ini setelah penyaliban Yesus, setelah Kristus hadir dalam hidup kita? Kita tahu bahwa firman Tuhan itu perjanjian lama itu bayangan dengan tokoh utama ya. Gospel yang kita hidupi saat ini. Jadi kalau saya hubungkan bahwa Bahal gentar terkejut, tidak ada satupun kita di muka bumi ini yang mampu tidak melewati. Bahkan Yesus sendiri pun masuk Bahal pada saat dia ke Getsemani. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa sampai menitikan darah, aku takut. Jadi Yesus sendiri itu gentar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Tapi dia itu juga merasakan kegentaran yang sama. Tetapi dalam contoh yang sama, Yesus itu juga merasakan hesed, kasih setia. Jadi pada saat Yesus menerima tugas untuk menebus kita, semua dosa, kegentaran yang akibat dosa, jerat dosa dia pikul. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi lewat apa yang Tuhan lakukan, Tuhan bilang, kasih setiaku sekarang berwujud loh. Kamu bisa lihat dalam sosok seorang manusia, yaitu Yesus. Dan bahkan apa yang Tuhan lakukan di kasih setianya dia tidak membatalkan janjinya. Jadi kita ingat tadi definisi kasih setia adalah karena karakternya dia sudah berjanji. Nah Tuhan kita yang kita sembah ini tidak membatalkan janjinya. Bahkan di Injil yang kita pelajari, dia bahkan memenuhi janjinya. Ya, dosa tetap harus ada hukuman. Tetapi dia tahu kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Yang dia lakukan adalah dia menjadi pengganti buat kita. Jadi tetap dosa itu dipikul, tetapi yang pikul itu Kristus sendiri atas nama kita. Kita bisa lihat betapa kasih setia Tuhan. Dan saat ini kita bisa memanggil kasih setianya dalam sebuah nama. Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat kafah, tali pengharapan. Kalau saya minta tolong digambarkan AI. Jadi tali ini bersama dengan Tuhan tidak akan terputus. Ya kalau kita sendiri tali kita tipis. Sedikit aja penderitaan putus. Tapi kalau bersama Kristus, tali ini menjadi kokoh dan kuat. Dan berapapun jauhnya kita jatuh karena entah dosa kita, entah sesuatu yang mungkin dirancang untuk keburukan kita, padahal kita nggak tahu apa-apa. Tuhan bilang, tenang, aku pegang ujungnya, kamu nggak akan tergeletak. Kamu tidak akan jatuh. Ada tali pengharapan yang Tuhan pegang. Dan karena kita punya tali pengharapan ini, itu membuat kita tahu bahwa kita pasti menang. Ada syamah. Doa kita didengar. Dan doa kita didengar berarti doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, pada saat Yesus mati, akses terbuka buat kita. Doa kita bukan lagi seperti di awal-awal ayat 6 pertama, kasihanilah aku dan sebagainya. Kita bisa seperti ayat 9, menjauhlah daripadaku. Kita bisa berdoa dengan power bahwa kita bisa mengusir, kita bisa melakukan breakthrough, kita bisa mengklaim otoritas yang ada pada kita. Kita bebas membawa seluruh keluh kesah kita di hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua,
Nah, bahkan di ayat ini, di zaman kita, zaman anugerah, Yesus adalah jaminan bahwa doa kita tidak saja hanya menembus langit gitu ya, tapi doa kita pasti disimak oleh Tuhan dan Dia pasti bertindak. Karena sudah ada yang mengangkat penghalang kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan kualitas diri kita. Iya, kita punya tanggung jawab saat kita mendengar kebenaran, kita berubah, kita ingin menyenangkan Tuhan, terus memperbarui hidup kita. Tapi kita tahu bahwa secara manusia, kita akan sulit sampai di titik perfeksionisnya Tuhan gitu ya. Kualitas kesucian Tuhan itu tidak mungkin bisa kita mampu lakukan, tapi ada darah yang melayakkan. Kita panggil Yesus, kita tidak bergantung pada kualitas diri, melainkan darah Yesus. Nah, semoga 3 hal ini yang tadi kita sudah sama pelajari, ada Bahal, ada Hesed, kemudian ada Syama. Kiranya kita ingat baik-baik bahwa ya, Tuhan mungkin izinkan kita masuk ke dalam siklus musim penderitaan. Entah karena kesalahan kita atau bukan karena kesalahan kita. Tetapi ingat, di momen itu ada kasih setia Tuhan. Ada tali yang Tuhan berikan. Dan kasih setia Tuhan bukan karena kualitas kita, tapi memang karena Dia setia. Sehingga karena Dia setia, kita ingat ada Syama. Tuhan pasti mendengar. Pada waktunya kita pasti akan ditolong. Dan dengan 3 itu kita yakin bersama bahwa kita akan melewati semuanya hidup kita bersama Tuhan. Sama seperti Daud, saya setelah membaca ulang lagi Daud 1 Samuel 2 Samuel, mungkin Bapak Ibu kalau sampai rumah coba baca lagi. Bapak Ibu bisa melihat, kenapa sampai Tuhan pakai nama Daud. Orang ini memang Tuhan izinkan melalui ups and down-nya begitu dramatis, tapi dia tetap pegang nama Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan sampai akhir hidup. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati semua Bapak Ibu.